Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. KSM tinggal beberapa hari lagi dan banyak pertanyaan pada saya, apa saja sih dana BOS yang bisa digunakan untuk KSM. Jadi biaya-biaya KSM itu apa saja yang bisa dibiayai dari dana BOS. Untuk itu kita lihat langsung saja kepada Juknis KSM dan Juknis BOS-nya. Yuk ikuti. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita lihat di Juknis KSM. Pada KSM Kabupaten Kota nomor 7, pembiayaan KSM Kabupaten Kota dapat bersumber dari DIPA Kemenag Kabupaten Kota, anggaran BOS dari masing-masing madrasah yang mengirimkan siswanya atau sumber lain yang sah. Sehingga pelaksanaan KSM Kabupaten Kota ini juga bisa dianggarkan dari dana BOS. Lalu apa saja yang bisa dibiayai untuk KSM? Kita lihat di BOS pada komponen 4. Masuk pada kegiatan pengembangan potensi siswa, yaitu lomba tingkat kabupaten kota, provinsi dan nasional, atau juga pralomba dan pelaksanaan lombanya. Meliputi KSM. Nah, ini kan ada KSM juga. Lomba dalam rangka pengembangan bakat peserta didik yang dimulai dari seleksi tingkat madrasah. Madrasah diperbolehkan sebagai penyelenggara untuk meraih prestasi tingkat daerah, nasional, dan internasional. Termasuk KSM ini juga dimulai dari KSM tingkat madrasah. Apa saja Bapak Ibu yang bisa dibiayai? Yaitu belanja bahan di sini, bahan pendukung untuk termasuk dalam ruang lingkup kegiatan di atas atau yang ini, yang habis dipakai dan tidak menghasilkan barang persediaan, contoh konsumsi ya. Jadi silahkan misalnya anak-anak, kemudian pendampingnya, proktornya, mungkin kepala madrasah yang mendampingi, bisa mendapatkan konsumsi baik snack maupun makan siang gitu ya. Kemudian dokumentasi, mungkin Anda foto ya, kemudian sebagainya, ini bisa. ATK bila diperlukan ya. Kemudian spanduk, jadi kayak kemarin ada MI Al Hasan Karanggedang itu, waktu uji coba saya lihat di belakangnya anak itu bukan tembok, ternyata banner atau spanduk ya tentang KSM. Ini baik, itu boleh juga. Jadi biar lebih semangat ya, dapat semangatnya untuk anak-anak gitu. Kemudian biaya fotokopi ataupun penggandaan. Jadi misalnya untuk fotokopi soal, bahkan juga misalnya membeli buku-buku olimpiade, ini juga diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya adalah belanja honor output kegiatan, yaitu honor yang tidak tetap dibayarkan kepada panitia atas pelaksanaan kegiatan yang insidentil. Ya, ini yang dapat dibayarkan tidak terus-menerus ya. Kita lihat selanjutnya. Jadi misalnya honor untuk pelatih dari luar ya, yang pembimbingnya itu boleh diberikan honor ya. Ataupun pelatih dari dalam ya, guru pembimbing itu juga diperbolehkan menerima honor dalam rangka KSM. Dan jangan lupa, karena ini izin detail berarti dipotong pajak. Kemudian ada lagi belanja non operasional lainnya seperti biaya pendaftaran lomba ya. Nah, kebetulan KSM ini tidak ada biaya pendaftarannya sehingga mungkin gratis ya. Yang berikutnya bisa juga belanja sewa, digunakan untuk membayar sewa kendaraan, tempat, dan peralatan lomba untuk mendukung kegiatan ya. Contohnya misalnya barangkali ada madrasah yang mungkin tidak memiliki komputer atau laptop yang digunakan untuk KSM ya, Anda bisa nyewa peralatannya, nyewa komputernya, nyewa laptopnya, boleh gitu. Atau nanti ketika misalnya masuk ke KSM tingkat provinsi atau tingkat nasional, Anda harus perjalanan dinas. Ini bisa perjalanan dinasnya. Yang namanya perjalanan dinas itu adalah perjalanan keluar tempat kedudukan. Jadi misalnya bukan berarti misalnya panjenengan KSM-nya ada di madrasah, itu dari rumah ke madrasah itu diberi transport, itu bukan. Harus di luar madrasah. Misalnya
bagi madrasah-madrasah yang mungkin terpencil ya, tidak ada sinyal, tidak ada internet. Kalau kemudian misalnya harus keluar dari madrasah itu, harus ke kota atau ke tingkat kecamatan misalnya, itu boleh diberikan transportnya gitu ya. Nah, perjalanan dinas ini baik untuk pesertanya, pendampingnya maupun pelatih untuk pengiriman kontingen lomba tingkat kabupaten kota ya. Ini karena ini daring sehingga di rumah masing-masing berarti relatif tidak ada perjalanan dinas. Kemudian transport pelatihan untuk peserta yang dilaksanakan di luar madrasah jika belum mendapatkan honor. Transport pelatihan untuk pelatih yang didatangkan dari luar madrasah. Jadi kalau pesertanya misalnya enggak latihan di madrasah, mungkin latihan di tempat bimbingan belajar gitu ya, itu boleh diberikan transportnya ya. Kemudian pelatihnya juga kalau misalnya dari luar boleh mendapatkan transport ya. Saya misalnya ternyata satu desa atau mungkin satu kecamatan itu ya ada kriterianya sendiri, standarnya sendiri. Tapi yang sudah biasanya cukup honor ya, pelatih meskipun pelatih dari luar itu biasanya cukup honor. Nah, honornya berapa ya tergantung dari masing-masing madrasah, kekuatannya, kemampuannya itu berapa, dan juga tergantung perjanjian kerjasamanya dengan si pembimbing atau si pelatih. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu penggunaan anggaran untuk kegiatan KSM. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.